Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Menteri ESDM, Bapak Arifin Tasrif, Pak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Nawawi Pumulango, serta para hadirin yang mewakili para menteri di sini. Ada Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dari Kejaksaan Agung, serta seluruh tamu yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah mampu untuk berkumpul kembali. Karena disebutnya kembali karena pada tahun 2020 kita sudah meluncing Simbara hanya untuk batu bara. Hari ini kita melakukan launching yang kedua, di mana sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian dan lembaga diperluas untuk komoditas nikel dan timah. Jadi Pak Luhut dan kami para menteri bilang namanya mungkin bukan Simbara lagi, Nimah. Tapi nanti kalau tambah tembaga, tambah emas, dan apa tadi? Kelapa sawit. Nanti akan menjadi panjang sekali. Ibu Bapak sekalian, kita semuanya memahami bahwa Indonesia yang diberikan karunia sumber daya alam yang luar biasa, juga telah diatur melalui para pendiri bangsa kita dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai negara mungkin itu menjadi de jure dan de facto yang mudah. Dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu merupakan tantangan dan tugas kita semua. Bagaimana membangun sebuah tata kelola, kerangka peraturan, dan kemudian sikap maupun operasionalisasi dari tata kelola itu untuk betul-betul menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, saya menyambut gembira tadi yang sudah disampaikan secara sangat elaboratif oleh Pak Dirjen Anggaran, Pak Isa, dan Pak Bambang dari PLT Dirjen Minerba mengenai Simbara ini. Ini menurut saya adalah sebuah ikhtiar untuk mengelola bumi, air, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh dua dirjen tersebut, bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi menjadi kebutuhan dan sekaligus keharusan. Dalam hal ini, sinergi untuk sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan 5 komponen utama atau pilar utama, yaitu dokumennya tadi yang disampaikan dari mulai RKAB sampai kepada seluruh proses penambangan hingga kemudian dia menggunakan termasuk ekspornya. Uangnya, pilar yang kedua, pengangkutannya yang tadi lebih 38 dari perusahaan pengangkutan, orangnya dan barangnya. Dengan menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet tapi justru memudahkan. Masing-masing KL tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa melakukan sinergi, karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama untuk komoditas yang sama, orang yang sama, dan kemudian barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan kemudian aliran uang yang sama. Proses bisnis ini dengan sinergi akan memudahkan bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama juga akan menimbulkan manfaat maksimal bagi Indonesia. Sistem dokumen terintegrasi memberikan laporan dan kenyataan atas arus
uang transaksi dan dokumentasi pengangkutan barangnya, dan melacak keterkaitan antara pelaku usaha serta membandingkan hasil pemeriksaan fisik barang tersebut di lapangan dengan seluruh kementerian lembaga yang berwenang. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerja sama, terutama dalam hal ini Pak Menko, Pak Luhut, yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal waktu beliau mendapatkan briefing mengenai dibangunnya sistem informasi mineral batu bara. Terima kasih Pak Luhut, luar biasa. Nah, pada tahun 2022 dari realisasi penerimaan negara dari sistem Minerba ini mencapai 183,5 triliun rupiah. Kita tentu ingat tahun 2022 adalah komoditas boom. Tahun 2023 pada saat harga komoditas turun, dan karena kita juga sudah meluncurkan dari Simbara tadi, dan volatilitas harga tentu mempengaruhi, kita masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai 172,9 triliun. Ini pada saat harga komoditas sudah mulai turun, dan ini 18% di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Terima kasih atas sinerginya yang menghasilkan upaya untuk menjaga penerimaan negara yang sangat kunci. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang juga mulai mengadopsi dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 2018 mengenai penerimaan negara bukan pajak. Ini masih di luar pajaknya ya, tadi penerimaan hanya PNBP-nya. Dan ini merupakan tanggung jawab seluruh kementerian lembaga. Oleh karena itu saya pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan betul-betul apresiasi penghargaan kepada kementerian lembaga yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan mineral dan batu bara yang menghasilkan penerimaan negara baik bukan pajak dalam bentuk royalti dan berbagai pungutan lain serta dalam bentuk perpajakan. Untuk Kementerian Keuangan yang dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian ESDM, maka tadi 2 dirjen memberikan laporan. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan di sini, dan juga Kementerian Perdagangan untuk urusan ekspor dan juga ekosistem pengelolaan seluruh minerba dari mulai hulu hingga hilir. Kita semua tahu bahwa barang-barang minerba di Indonesia ini sekarang memiliki posisi luar biasa vital di dalam konstelasi geopolitik dunia, transformasi energi, transformasi electric vehicle, transformasi dari baterai, dan ini semuanya menempatkan Indonesia dalam posisi yang luar biasa strategis. Sehingga kalau Indonesia mampu dan terus berikhtiar mengorganize secara baik, kesempatan bersejarah ini diharapkan akan memberikan dampak yang maksimal seperti amanat Undang-Undang Dasar, yaitu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat. Tadi telah dilaporkan oleh Pak Isa mengenai beberapa manfaat seperti mencegah illegal mining, menerima tambahan dari PNBP, dan bahkan memaksa perusahaan untuk membayar piutang mereka. Tadi jumlahnya ada 3,47, 2,53, dan 1,1 triliun. Ini adalah contoh kecil waktu koordinasi untuk enforcement dan compliance dilakukan bersama dengan sistem blocking system, maka kewibawaan negara menjadi ditegakkan. Pengusaha tidak bisa kemudian, oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi. Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan. Karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban mereka. 10 sistem disimplifikasi menjadi satu sistem, 50 dokumen dalam hal ini dikoordinasikan, satu pintu pengawasan terpadu,
dan juga untuk enforcement terhadap policy-policy spesifik seperti domestic market obligation. Terima kasih semuanya yang sudah bekerja pada pagi hari ini untuk bisa melaunching tidak hanya batu bara tapi sekarang masuk nikel dan timah, dan kita harapkan seluruh mineral di Indonesia akan masuk, bahkan termasuk CPO yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut. Saya juga berterima kasih kepada APH, Kejaksaan Agung dan KPK yang terus-menerus mengawal bahkan ikut di dalam berbagai pembahasan untuk desain dan improvement dari sistem ini. Ini merupakan ikhtiar untuk membangun sebuah ekosistem yang baik. Dengan demikian saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Luhut, jangan lelah-lelah terus untuk mengkoordinasi Bapak Ibu sekalian dan termasuk kementerian, lembaga maupun dari sisi aparat hukum yang telah bersama-sama memiliki komitmen untuk membangun Simbara yang diperluas pada hari ini untuk nikel dan timah. Semoga hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi perekonomian Indonesia, bagi kesejahteraan rakyat, dan bagi posisi Indonesia di dalam persaingan maupun pergaulan antar negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.